Pada bulan Juli tahun 1984, KJRI Penang yang saat itu masih berstatus sebagai Konsulat Republik Indonesia mulai menempati gedung yang beralamat di 467 Jalan Burma, Georgetown, Penang. KJRI Penang merupakan kantor perwakilan Republik Indonesia yang berada di wilayah paling utara Malaysia dengan wilayah kerja meliputi Penang, Kedah, dan Perlis. Menurut data dari Imigresen Malaysia, jumlah total WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Penang adalah sejumlah 47.963 WNI dengan berbagai macam profesi, yaitu pelajar, pekerja pertanian, perladangan, pabrik, jasa, dan sebagainya. Dengan persentase terbesar merupakan pekerja pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bambang Suharto, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia, bersama seluruh staf KJRI Penang, berkomitmen penuh untuk melayani masyarakat Indonesia di wilayah kerja kami yang meliputi Penang, Kedah, dan Perlis, serta membangun zona integritas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. KJRI Penang senantiasa siap untuk terus berinovasi dan adaptif pada perubahan yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja untuk menjadi instansi yang bersih dari praktek korupsi. Selain itu, KJRI Penang juga telah melakukan upaya pembenahan dalam 6 area perubahan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, KJRI Penang telah melakukan upaya perbaikan dan perubahan pada 6 area perubahan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penata laksanaan. Yang ketiga, penataan sistem SDM. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. KJRI Penang telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Seluruh jajaran pejabat dan staf KJRI Penang telah melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas yang merupakan wujud nyata komitmen KJRI Penang dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. KJRI Penang juga memiliki program Simbang atau Sekejap Bersama Pak Bambang yang merupakan sarana komunikasi informal antara pimpinan dan staf untuk terus mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan senantiasa menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Selain itu, KJRI Penang juga menerapkan program Tegur dan Salam dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. KJRI Penang juga telah memiliki SK Penegakan Disiplin Kerja dan tata cara berpakaian bagi pegawai. Untuk menilai kinerja pelayanan publik, KJRI Penang telah menyelenggarakan survei pelayanan publik. Sebagai upaya penyebaran informasi dan channel pengaduan bagi masyarakat di wilayah kerja, KJRI Penang memiliki berbagai kanal media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada area perubahan penata laksanaan, KJRI Penang telah melakukan berbagai upaya perbaikan, diantaranya memiliki standar operating prosedur atau SOP yang mengacu pada peta proses bisnis. Sebagian dari SOP ini juga telah dievaluasi dan dalam proses pembaharuan. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, KJRI Penang sudah memiliki pejabat PPID dan seluruh informasi dapat diakses secara mutakhir dan lengkap. Menggunakan SIM SDM dan SIM non-ASN terkait manajemen SDM. Pada area perubahan penguatan akuntabilitas, upaya yang telah dilakukan oleh KJRI Penang antara lain, yang pertama, manajer kinerja perwakilan rutin melaksanakan dialog kinerja antar fungsi yang juga melibatkan unsur pimpinan. Dialog kinerja ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dan anggaran KJRI Penang setiap bulannya. Selanjutnya, dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, KJRI Penang telah memiliki dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, indikator kinerja utama yang memenuhi kriteria SMART, serta laporan kinerja yang telah disusun tepat waktu. Kedua upaya ini berhasil meningkatkan nilai evaluasi AKIP KJRI Penang dari 76,91 di tahun 2020 menjadi 78,13 di tahun 2021. Di lingkungan pengendalian internal juga telah dibangun untuk meminimalisir resiko
Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti dan penanganannya dievaluasi secara berkala melalui mekanisme rapat staf. KJRI Penang juga telah menerapkan whistleblowing system yang terintegrasi dengan pusat, dan penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dan dievaluasi. Komitmen ini juga didukung oleh seluruh pejabat dan staf KJRI Penang yang secara rutin menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHK-ASN. Selain itu, upaya sosialisasi internal terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi juga terus dilakukan. Pada area pelayanan publik, dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan profesional, mulai tahun 2020, KJRI Penang telah menerapkan sistem antrian online, yaitu sistem nomor antrian imigrasi dan sistem nomor antrian konsuler. Di tahun yang sama, KJRI Penang juga memperkenalkan Simple, sistem pembayaran layanan non-tunai, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi. Pengiriman dokumen melalui pos tercatat memudahkan pemohon yang tinggal jauh dari KJRI Penang, sehingga mereka tidak perlu datang untuk mengambil hasil layanan. Pelayanan jemput bola atau outreach dilaksanakan untuk memfasilitasi WNI atau mitra kerja yang mengalami kendala hadir langsung ke KJRI Penang, seperti pekerja kilang atau pabrik, rumah sakit, instansi pemerintah setempat, dan komunitas masyarakat Indonesia setempat. KJRI Penang juga menerapkan sistem peminjaman mobil dinas yang disingkat dengan SIMODIS untuk mengatur mekanisme dan mengawasi penggunaan kendaraan dinas KJRI Penang. Perluasan ruang pelayanan publik merupakan upaya KJRI Penang untuk memberikan kenyamanan bagi para pemohon. Dan survei kepuasan dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai upaya evaluasi untuk peningkatan pemberian pelayanan publik.